Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Ada yang suami-suami punya hobi begini di depan TV? Game. Sudah beberapa orang yang komplain karena suaminya suka ngegame sampai pagi. Akhirnya rumah tangganya bermasalah. Jadi saudara-saudara, waspadai yang satu ini. Amin. Berikutnya, yang keenam. Putting your own need and desire ahead of those of your spouse. Artinya, menempatkan kebutuhan dan keinginan Anda sendiri di atas pasangan Anda. Dalam bahasa kerennya, orangnya ego. Saudara-saudara, kalau saya mau tanya kepada saudara dan jawabannya adalah multiple choice. Sumber pertengkaran Anda adalah A, dia, B, mereka, C, saya. Jawaban Anda adalah A, apa Bu? Dia. Wow. Yang B, mereka? Ada? Siapa yang jawab C? Saya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saudara, kalau saudara mau tahu sumber pertengkaran, sumber percekcokan, sumber masalah yang sering muncul dalam hidup kebersamaan, termasuk pernikahan, termasuk hidup dalam gereja, dalam kemasyarakatan. Kalau saudara mau teliti, sumbernya adalah I. Saya. Jadi saudara harus mengatakan, sayalah sumber masalahnya. 1, 2, 3. Tolong katakan dengan ketulusan, saudara. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 3 mengatakan, janganlah melakukan sesuatu karena didorong oleh kepentingan diri sendiri. Atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Oh, saudara-saudara, saya melihat seorang suami yang sangat mementingkan diri sendiri. Pokoknya yang penting saya, kemauan saya harus dituruti. Apa yang saya inginkan harus menjadi kenyataan dengan menghalalkan segala macam cara. Termasuk oleh karena egonya dan kesombongannya, dia bisa selingkuh. Selingkuh dengan anak orang kaya. Nah, ini film Korea, saudara-saudara. Sampai satu titik di mana dia menyadari egonya adalah penyebab masalahnya. Dia sudah cerai dengan istri pertamanya, Dr. Ji. Dan dia selingkuh dengan Dayuang. Sekarang mertuanya mengetahui belangnya dan mertuanya mengusir dia dari rumahnya dan dia tinggal di jalanan. Saudara tahu Lee Tae-oh? Ya, The War of Marriage Life. Saudara lihat itu film. Film itu memberikan banyak pelajaran bahwa segala macam pertengkaran, percekcokan dalam rumah tangga
jangan cepet-cepet nyalain iblis. Saya kadang-kadang kasihan dengan iblis, saudara-saudara. Dia selalu jadi kambing hitam. Ini gara-gara iblis, Pak. Saya lagi kena serangan. Bukan serangan karena kamu lack of knowledge. Kamu tidak tahu, kamu tidak paham bahwa sumber percekcokan adalah I, yaitu ego. Di mana ego lebih ditonjolkan, saudara mementingkan diri sendiri, di sana pasti ada persoalan. Amin. Maka tugas kita sekalian, saudara-saudara, menaklukkan ego. Saya mau kembali ke ayat ini, karena ayat ini luar biasa, saudara. Kalau saudara bisa menjiwai, menerapkan, menjalankan Filipi 2 ayat 3, beres semua persoalan hidup saudara. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong oleh kepentingan diri sendiri. Atau, ini yang lebih parah, menyombongkan diri. Tahu kata sombong dalam bahasa aslinya? Swell head. Kepala bengkak. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin besar kepala itu maksudnya. Mengapa besar kepalanya? Karena dia pikir semua itu hasil pikirannya. Oh, kalau tidak ada saya gedung ini tidak jadi. Bengkak. Kalau tidak ada saya mungkin tidak ada semua yang kalian lihat ini. Ini semua karena saya. Bengkak. Di rumah ini kalau saya tidak cari nafkah, kalian semua kelaparan. Bengkak. Jadi apa yang terjadi? Kalau tiap hari saya bengkak, kan berat nih. Berat, jungkir. Maka kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Tolong tengok masing-masing teman yang ada di sampingmu. Kalau engkau suami istri, tolong dipelototin, dia bilang jangan sombong. Amin. Pernah melihat suami yang sombong? Saudara bisa mengenali tanda-tanda kesombongan. Orang yang memiliki kesombongan gampang dideteksi. Anda juga gampang mendeteksi. Saya bisa tahu. Kalau saya mulai merasa paling hebat. Paling rohani. Paling benar, paling kuat, paling. Nah itu kejadiannya biasanya kalau bertengkar ketahuan, ya kan? Saya bilang apa? Kita ngotot, ternyata salah. Saudara pernah ngotot, mempertahankan seolah-olah saya paling benar. Pak Yo kok ketawa kenapa Pak? Pernah ngalami. Udah, ternyata salah. Saudara-saudara, itulah sebabnya saran yang berikutnya ini baik. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing suami istri dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri. Saya merenungkan ini. Wah, luar biasa ini. Kalau istri menganggap suaminya lebih baik dan suami menganggap istrinya lebih baik, tidak ada saling merendahkan, tidak ada yang saling merendahkan. Luar biasa ya. Yang terjadi kadang-kadang kita menganggap paling baik dan menganggap yang lain tidak baik. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Ketika kita menganggap paling baik dan yang lain tidak baik, maka akan ada yang merendahkan dan merasa direndahkan. Di mana ada yang merendahkan dan direndahkan, disitulah sumber persoalan. Amin. Mau tahu kesalahan yang ketujuh? Tidak menerima peringatan dari pasangan. Bahkan jika diberikan dengan cara yang penuh kasih sayang. Not accepting admonition from your spouse. Kesalahan. Saudara tahu kenapa Tuhan menciptakan kita untuk hidup bersama? Kenapa Tuhan mengirimkan kepada kita seorang penolong? Karena kita tidak bisa sendirian. Pria tidak bisa sendirian. Wanita tidak bisa sendirian. Maka Tuhan mengirimkan wanita.
Nah, saya mau mengajarkan ini. Saudara, tolong diteliti Alkitab saudara. Adam dan Hawa itu tidak diciptakan bersamaan. Siapa yang duluan? Setelah itu baru, saudara tahu Adam umur berapa baru ada Hawa? Ya, Allah harus mempersiapkan Adam untuk bisa menerima Hawa. Maka Tuhan melakukan sesuatu buat Adam. Salah satunya adalah Tuhan memberikan dia identitas, Tuhan memberikan Adam kerjaan, Tuhan izinkan Adam membangun sebuah batas, ya kan? Dikasih tahu batasnya dan saudara bahkan dikasih sebuah amanah. Baru lahirlah wanita. Nah, wanita yang diberikan adalah penolong. Mengapa diberikan penolong? Karena keterbatasan antara wanita dan pria. Yang satu dari tanah liat, satu dari tulang rusuk. Udah beda. Bahan dasarnya beda, cara membuatnya juga beda. Saudara tahu waktu Allah membuat Adam, to form. Membentuk, mencetak seperti orang bikin bataku. Saudara tahu waktu Allah membuat wanita, to build, membangun. Mana lebih mudah, mencetak dan membangun, mana yang lebih mudah? Ya. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih rumit? Kalau saudara mau tahu antara pria dengan wanita, mana yang lebih rumit? Makanya jangan kaget, wanita itu makhluk yang susah untuk dimengerti. Mengerti maksudnya kan? To build, lebih kompleks, lebih susah lagi. Pria tidak bisa mengenali karena waktu wanita itu dibuat, kita dibius oleh Tuhan. Mengerti maksudnya? Waktu wanita diciptakan, Adam itu dibuat tidur, maka Adam tidak tahu siapa wanita. Artinya tidak tahu bahan dasarnya dari mana dan sebagainya. Iya kan? Karena perbedaan ini, maka kita harus bisa menerima satu dengan yang lain, hidup bersama. Termasuk kalau pasanganmu melihat bahaya. Kalau pasanganmu melihat ada sesuatu yang mengancam, kalau pasanganmu melihat ada sesuatu yang bisa mengganggu keutuhan rumah tangga, Tuhan bisa memberikan warning melalui istri saudara. Maka kesalahan-kesalahan yang kadang terjadi, ketika Anda tidak mau menerima warning, peringatan, atau barangkali saran, atau barangkali kritikan, atau barangkali teguran dari pasangan Anda akan membahayakan pernikahan Anda. Nah, sekali lagi, menurut apa yang saya baca, wanita itu dikasih tugas utama oleh Tuhan melindungi keutuhan rumah tangga. Ya kan? Maka kalau ada sesuatu di malam hari yang aneh itu biasanya wanita, udah kunci itu pintu. Ya kan? Karena ingin supaya rumah tangganya utuh. Kalau anak sakit atau bayi nangis di pagi hari atau nangis tengah malam, yang bangun duluan siapa? Ya, Adi? Pak Adi? Ya. Pada umumnya kalau yang masih punya bayi ini, kalau anak sakit, ibu bisa membedakan anak itu nangis karena sakit atau nangis karena lapar. Bisa tahu, bapak enggak tahu. Iya kan? Karena beda. Nah, ibu dikasih insting atau indera keenam untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Pernah dibilang gini, Pak, hati-hati, jangan bergaul dengan orang itu. Jahat itu orang. Padahal dia belum ketemu. Dia baru pertama kali melihat. Dia sudah mengatakan, hey warning, hati-hati dengan orang itu. Benar. Pak pernah dikasih tahu istri, hati-hati dengan orang itu. Pernah Pak? Benar? Benar. Karena wanita dikasih indera keenam untuk, maka saudara-saudara, kalau pasanganmu memberikan warning, memberikan teguran, memberikan awasan, dengarkanlah. Amin. Hati-hati. Pemasukan kita ini pas-pasan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Enggak apa-apa. Kan besok bisa ngutang bank harian.
Hati-hati dengan Bang Harian, saudara-saudara. Saya dapat SMS dari orang mengatakan, tolong kasih tahu orang ini supaya segera membayar sekian juta. Loh kok nama saya dibawa-bawa? Saudara-saudara, hati-hati dengan pinjaman-pinjaman online. Ada kenalan saya, staf saya yang hanya hutang 2,5 juta karena berbulan-bulan dia dikembalikan, dia harus mengembalikan lebih dari 20 juta. Jangan macam-macam. Nah, kalau sudah dikasih warning, dikasih teguran, dikasih peringatan oleh pasangan saudara, dengar baik-baik. Apalagi kalau memberitahunya dengan kasih sayang. Amin. Suami-suami kalau kasih peringatan istri dengan kata-kata yang baik. Supaya jangan nanti istri merasa kok saya dikontrol. Bukan. Kita mau menjaga keutuhan pernikahan kita, rumah tangga kita. Amin. Haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno.